Sahabat GTK PAUD, Podcast ini sudah menerapkan protokol kesehatan sesuai aturan pemerintah sehingga izin untuk melepaskan masker. Nah, enak ini baru. Aduh, gantengnya kelihatan kan? Udah kelihatan semua. Alhamdulillah pas kemarin tes negatif. Alhamdulillah ya. Iya. Nah, kalau Ayah Tata gimana nih? Saya sih negatif, tapi masih agak bindeng-bindeng pilek sedikit ini. Maklum lah, di Depok cuacanya hujan terus. Iya, sekarang sering hujan. Panas terus hujan, panas. Iya, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat GTK PAUD, senang sekali bisa bertemu di Podcast pembelajaran tatap muka terbatas Direktorat GTK PAUD. Halo Ayah Tata. Siap, Ayah Denny. Alhamdulillah. Baik. Masih semangat untuk berbagi inspirasi buat sahabat GTK PAUD dimanapun Anda berada. Nah, kalau Ayah Soki gimana nih? Alhamdulillah baik, masih semangat juga buat ngobrol-ngobrol lah. Kita ayah-ayah tuh harus sering ngobrol kayak begini. Sering jalan-jalan kita nih, ayah-ayah punya ada perbedaan atau persamaan nggak ya gitu ya? Iya benar, bukan cuma itu, ya update lah bagaimana anak-anak, bagaimana pekerjaan. Benar gitu. sekali. Karena kelamaan di rumah juga kan kita nggak enak nih, baru bisa ketemu ngobrol gini kan. Ya. Jadi dua ayah ini adalah dua ayah hebat sahabat GTK PAUD. Tapi sebelumnya kita harus kenalan dulu dong. Karena sahabat GTK PAUD kenalnya cuma Ayah Tata sama Ayah Soki. Nah, ini rutinitas hariannya apa gitu ya. Terus nanti juga kita akan berbagi pengalaman dalam pengasuhan anak. Oke, mungkin Ayah Tata duluan deh. Kenalin dulu nih sama sahabat GTK PAUD. Oke, sahabat GTK PAUD dimanapun berada, kawan-kawan yang menyaksikan tayangan ini, saya Tata Gibrik, seorang stand up comedian. Dan alhamdulillah saya sudah dikaruniai 4 orang anak. Dan yang anak paling kecil nomor 3 dan nomor 4 itu umurnya 5 tahun dan 2 tahun. Jadi saya masih punya anak yang lucu-lucu sama kayak bapaknya. Itu tuh calon-calon TK PAUD nanti. Iya. Sahabat kita PAUD, saya Sogi Indra Duaja. Sehari-hari saya penyiar, ayah dari 2 orang anak juga. Tapi udah lumayan gede-gede nih, umurnya sekarang 10 dan 11 tahun. Yang satu kelas 4 naik kelas 5, yang satu kelas 6 mau SMP. Ya, sama kayak anaknya Ayah Tata juga kan? Ya. Ada yang dari SD mau ke SMP. Sudah kan? ada yang SMP, tapi masih ada nih yang umur 5 tahun yang siap-siap mau nanti belajar di PAUD atau di TK. Iya, tenang. Anak saya juga itu yang 11 sama 10 tahun juga pernah PAUD, pernah TK. Berarti 4 sama 2. Iya. Ya, tapi gitu. kalau tampang kayaknya masih belum punya anak ya. Oh ya, banyak yang bilang seperti itu. Saya kalau masih pakai baju SMA kan SMA. Iya. Saya suka dibilang tuh, Pak Sogi tuh kayak masih bayi ya, nggak ada rambutnya gitu. Katanya gitu. Iya. Baru dikit gitu ya. Iya. Tapi gigi masih banyak ya. Gigi masih banyak, alhamdulillah. Ya. Oke, sahabat GTK PAUD, peran ayah dalam keluarga memang sangat penting sekali karena ayah merupakan sosok yang penting dalam keluarga. Selain sebagai pemimpin, ayah juga sering dijadikan idola dan juga panutan anak-anak. Nah, saat menjalankan kewajiban dengan baik, ayah menjadi sosok panutan yang bertanggung jawab dengan melindungi keluarganya. Nah, sahabat GTK PAUD, sekarang kita bakal bagi-bagi pengalaman nih asuh dari anak masing-masing ya. Iya. Mungkin ada perbedaan nih. Kalau dari tampang sih kayaknya ayah idola anak nih kayaknya. Tapi saya nggak tahu juga ya. Iya, tadi disebutin sama Ayah Denny tadi terlalu sempurna. Iya, betul. Ayah itu adalah sumber marahnya istri. Ayah itu adalah yang paling ditakuti oleh anak karena galak. Gitu. Ayah itu adalah orang yang paling cuek katanya di rumah. Nah, nggak pernah bantuin. Iya. Bener nggak seperti itu? Ini kayaknya bocoran dari ininya ayah si Soki kayaknya. Ayah Sogi udah bukan ayah semua nih kayaknya. Kalau saya malah kebalikan dengan Ayah Sogi. Oh ya? Saya tuh tipikal ayah yang mempunyai keahlian mengasuh. Beda karena sejak anak saya yang pertama sampai keempat ini semuanya yang ngasuh tuh saya, dari mulai mandiin pagi, bikin susu, ya. Gitu? Kecuali menyusui tugas ibunya sih. Tapi ketika asinya udah nggak keluar selama 6 bulan gitu kan, akhirnya harus pakai susu formula. Saya yang membuat susu tiap malam. Jadi memang sehingga kalau bangun tidur malam-malam gelagapan, akhirnya saya harus sigap membantu membuatkan susu. Tapi
dengan begitu saya punya keakraban luar biasa sama anak saya gitu. Karena memang kalau dari sisi pengasuhan saya yang banyak terlibat, kalau istri saya dari sisi pendisiplinan. Nah, ini bedanya. Saya ngasuh, dia mendisiplinkan karena dia anaknya galak. Saya nggak bisa galak sama anak-anak gitu. Berarti tim asuh berarti ya, teamwork ya. Jadi antara istri dan suami, ayah dan bundanya juga ya. Berarti ada kerjasama. Kalau ayah Kalau saya itu jadi gini. Saya itu menikah tujuannya adalah untuk menikahi ya pacar saya saat itu gitu. Ingin berumah tangga gitu kan, orang kalau habis pacaran ya menikah lagi yang berikutnya bikin keluarga. Waktu itu tidak pernah terpikir aduh bagaimana cara ngurus anak, gimana nanti kalau sudah punya anak. Nah, istri saya inilah yang membuka mata saya. Begitu dia bilang dia hamil, nanti kita punya anak, dia yang cari tahu nanti punya anak tuh harus seperti apa. Dia yang membuka mata saya, bagaimana anak itu harus ASI eksklusif sampai dengan 6 bulan. Bahkan kalau bisa sampai dengan 2 tahun. Bagaimana seorang ibu yang dari mengandung sampai nanti melahirkan dan menyusui harus didukung oleh suaminya, itu istri saya yang ngasih tahu. Luar biasa. Gitu. Jadi alhamdulillah saya punya istri yang seperti itu. Jadi saya tahu dan bisa terlibat dalam pengasuhan anak itu gara-gara istri saya. Nah, berarti memang ini ya, memang ada apa ya? Memang ada kesamaan dan juga ada perbedaan yang pastinya ya dalam pengasuhan. Jadi, nah sekarang gimana sih supaya sesuai dengan tema kita nih? Tema kita kan ayah milenial, role model anak. Nih ayah milenial nih sekarang lagi tren banget yang namanya milenial ya. Ayah milenial, role model anak. Nah, sekarang gimana sih ayah Soki nih supaya menjadi idola bagi anak gitu loh. Terus menjadi apa sih yang udah dicontoh sama anak nih dari sikap, sifat atau juga dari ayah. Nah, ini dia kalau ditanya apa yang sudah dicontoh sama anak. Yang sudah dicontoh sama anak saya dari saya adalah gaya marah saya. Kaget loh beneran. Jadi suatu hari dia marah nih. Pas dia marah saya lihat kenapa saya familiar ya dengan gaya marahnya. Itu kayaknya saya deh gitu. Sedih tahu. Ternyata anak-anak yang bilang anak-anak itu adalah makhluk yang paling mudah menyerap apa yang dilakukan oleh orang-orang itu ternyata benar. Jadi hati-hati loh sahabat GTK PAUD karena ya itu yang terjadi. Anak ibarat spons gitu ya. Betul, ibarat spons, dan dari situ kayak jadi titik balik saya untuk aduh, berarti kita sebagai orang tua benar-benar harus memberikan contoh yang baik. Betul. Ya kalau kebablasan ya minta maaf. Anak juga manusia ya. Kalau kita minta maaf, insya Allah dimaafin gitu. Tapi ya itu titik balik saya. Gitu, tapi itu kayaknya yang negatifnya nih. Kalau yang positifnya apa sih yang udah dicontoh nih sama ayah? Yang positifnya? Alhamdulillah saat ini kita udah bisa ngobrol. Jadi kalau misalnya mereka punya tontonan di gadget, itu saya bisa ajak ngobrol. Hari ini nonton apa yang seru, dia bisa cerita, jadi saya bisa mengawasi tontonannya dia. Termasuk kalau nonton YouTube nih ya, gitu. Itu akun YouTube-nya login dengan akun Google kita, jadi kita bisa lihat historinya. Nonton apa aja anak saya hari ini. Kalau kira-kira ada tontonan yang, loh kok dia nonton ini ya, coba dideketin. Anak saya tuh bisa dideketin. Tadi nonton ini ya? Apa sih itu? Kita gali. Apa sih yang dia tangkap dari tontonan yang menurut kita kurang pantas itu? Kadang-kadang tontonan yang kurang pantas itu sebenarnya mereka cara nyerupnya tuh beda sama orang dewasa. Gitu. Jadi yang saya sekarang lagi bangun adalah, dan saya suka dengan hubungan saya dengan anak saya itu adalah kita udah bisa ngobrol kayak orang gede. Kebetulan kan umurnya 9 dan 11 tahun. Kalau anak yang lebih kecil pasti tantangannya beda lagi, pengawasannya harus lebih ketat ya, sahabat GTK PAUD ya. Oke, jadi sahabat GTK PAUD, jadi memang kalau pola asuh dari ayah Soki adalah memang tipe ayah yang pemarah, tetapi ada positifnya, selalu mengontrol dan mengawasi ketika anak apa sih yang mau mereka lakukan, dan juga apa sih yang kayak misalnya dalam penggunaan gadget tetap dipantau. Iya, tapi sekarang marahnya udah kurang. Karena udah kapok kan. Udah ngeliat, loh anak sendiri marahnya sama saya, kayak saya. Udah jadi fotokopi ya jadi ya. Betul. Tapi udah harus dikurangi. Gitu. Ayah Soki. Nah, kalau ayah gimana nih? Kalau saya kebalikan, saya justru nggak bisa marah sama anak-anak. Saya orangnya nggak tegaan banget. Jadi apapun yang dikerjain sama anak saya yang umur 5 tahun tuh, coret-coret tembok segala macem, ya biarin aja gitu kan. Ini anak saya jangan sampai tahu nih, nanti bisa minta ganti bapak. Itu dia. Buat saya
Saya tipikal anak tipikal yang memberikan kebebasan buat anak untuk berkreativitas seperti yang mereka mau ya, tapi tetap kita kontrol. Artinya ketika udah membahayakan baru kita kasih arahan dan terbukti sih mereka ketika udah mulai ada rasa kreativitasnya tinggi, saya kasih media yang sesuai gitu, kayak kasih kertas, kasih kanvas gitu. Jadi di rumah tuh ya kalau bisa dibilang yang paling sering marah-marah istri saya karena rumah kayak kapal pecah terus gitu kan. Ya, apa bebas aja saya mah gitu. Iya. Oh tapi setiap keluarga gitu ya, ada good cop-nya, ada bad cop-nya. Betul, harus seimbang. Jangan yang satu terlalu ngayun, yang satu terlalu ngulur gitu, narik ulur lah gitu. Ibaratnya harus saling melengkapi. Oke. Jadi jangan bilang anak saya ya. Nanti pindah ke rumah ke bisa ganti anak ganti. Jadi ayahnya gitu kan, jadi ayah Tata aja deh sama ayah Tata gitu. Jadi sahabat GTK PAUD memang ada perbedaan ya dari dari dua ayah hebat ini. Jadi memang kita harus ada tarik ulur ya, juga harus ada ketegasan dalam mendidik anak atau pola asuh anak. Iya, lebih ke berbagi peran lah dengan pasangan. Benar sekali. Dan memang benar-benar jadi ayah milenial. Ya. Waduh, ya, dan masih juga pas ya jadi milenial. Iya, benar kolonial ya. Jadi ada sosok yang bisa ditiru sama anak yang positif-positifnya. Betul. Baik, sahabat GTK PAUD, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Oke sahabat GTK PAUD, kembali lagi masih di Podcast bersama ayah-ayah milenial dan juga ayah-ayah hebat yang menjadi role model sama anak. Nah kita lanjutkan kembali nih Ayah Soki nih. boleh. Siap. Nah sekarang dalam penggunaan gadget nih kan pernah nge-booming katanya apa sih anak-anak kalau main gadget ya karena dia niru ayahnya, karena niru bundanya gitu loh. Nah kenapa kok aku dilarang ayah? Kenapa kok aku harus dilarang bunda? Ayah sama bunda aja pakai gadget. Nah itu gimana nih dengan dengan kalimat-kalimat yang pernah kita dengar gitu loh. Tanggapan ayah sama ayah Tata sama ayah Soki penggunaan gadget bagi anak. Itu isu yang nggak pernah berhenti ya. Terus aja sampai hari ini masih bergulir isunya gitu. Ayah Tata gimana? Kalau saya sih terus terang anak saya itu baru saya kasih handphone tuh di usia kelas 6 SD. Itu karena memang kemarin-kemarin kan lagi pandemi Covid itu yang kelas 6 ini harus belajar daring kan. Jadi saya beliin handphone. Tadinya sih handphonenya berbagi dengan handphone saya. Jadi sama temennya sama gurunya chatnya lewat WA saya gitu. Tapi ketika harus ada pembelajaran daring, mau nggak mau kan harus dibeliin handphone gitu. Pasang wifi di rumah jadi biar nggak nyedot kuota banyak kan. Pasang wifi lah akhirnya. Dari situlah dia mulai belajar pegang handphone, gadget dengan bebasnya gitu, tanpa kontrol. Itu yang mungkin saya nggak sempat terfikirkan. Jadi ketika udah asik pegang gadget, gegar budaya, baru kali itu pegang handphone dengan bebasnya, sampai berjam-jam. Jadi punya pola tidur yang nokturnal gitu. Jadi malam-malam masih melek aja, bangun-bangun pagi ketika lagi belajar online dibangunin malah susah gitu. Berapa kali akhirnya gurunya telepon, kok Adinda nggak hadir di Zoom meeting, nggak online gitu kan, tiduran gitu. Jadi saya sih kemarin itu merasakan bahwa ternyata dampak negatifnya itu membuat pola tidurnya jadi berbeda gitu karena mereka keasikan dan saya nggak kontrol karena punya kamar sendiri, jadi harusnya kita lihat gitu. Nah Ayah Soki sendiri gimana nih? Pernah nggak anak ngomong, nah ayah aja main HP, kok aku dilarang sih? Nah, pernah nggak? Oh itu banyak banget momennya, apalagi waktu usia-usianya TK PAUD ya, sahabat GTK PAUD ya. Jadi anak saya waktu umur 4 tahun itu udah tahu tentang gadget. Dia tahu kalau di gadget tuh bisa nonton, bisa main game gitu. Dan kalau kita pegang handphone, dia sangka kita tuh lagi main game dan juga nonton gitu. Dan agak susah menerangkan sama dia kalau ini tuh lagi kerja loh, ini tuh lagi WhatsAppan, ya ini lagi buka email gitu, lagi kebutuhan yang bukan entertainment, bukan hiburan. Tapi akhirnya kita memang harus tega. Pertama sih harus tega dulu waktu anak-anak masih TK PAUD ya. Pertama harus tega gitu. Dengan tega ini kita bisa memperlihatkan kepada dia bahwa kita tegas. Dan kita juga bikin perjanjian bahwa boleh nonton, tapi
kalau misalnya setelah makan siang. Nanti boleh nonton, tapi nanti setelah makan malam. Gitu, nontonnya bersamaan. Habis itu jangan lupa kita bahas yang tadi ditonton itu apa. Kenapa harus dibahas? Karena kita juga penting untuk tahu apa yang dirasakan sama anak kita. Kadang-kadang kan kita suka sambil makan, nih nonton dia makan. Kita juga makan, iya kita juga makan. Gitu kita nggak tahu apa yang dia tonton gitu. Pada saat mereka TK PAUD, kebetulan kita pakai asisten rumah tangga gitu. Kita minta dia untuk tidak memberikan gadget pada saat makan, tapi setelah makan. Jadi kayak reward, gitu. Jadi makannya fokus kemudian itu. Jadi banyak yang sebenarnya kita bisa bikin semacam perjanjian dengan anak kita yang masih kecil itu. Walaupun kecil, mereka bisa loh. Berarti sudah ada aturan-aturan kapan main gadget buat belajar kapan, nonton hiburan kapan gitu. Tapi pernah nggak kebablasan ketika Ayah Soki misalnya lagi kerja? Oh, bablas pernah banget. Apalagi kalau neneknya datang. Wah, dibebaskan neneknya. Kalau neneknya datang, merengek dikit kasih. Nah, betul. ini juga jadi satu PR bahwa perjanjian ini harus diketahui bukan hanya antara kita dengan anak. Kalau saya kan dengan asisten rumah tangga, harus diketahui juga mungkin dengan anggota keluarga lainnya yang tinggal bersama mungkin begitu. Dan ya bablas-bablas sedikit wajar, tetapi mengingatkan kembali untuk kembali ke track perjanjian kita apa nih gitu. Tapi memang anak-anak salut deh sama bapak ibu, sahabat TK PAUD yang sangat sabar menghadapi anak-anak usia segitu. Betul. Usia 4 sampai enggak 3, usia 3 sampai 6 tahun itu luar biasa uji kesabarannya, bener. Aduh. Ya, kalau saya sendiri Mas Denny gini loh, anak saya kan yang besar udah SMP mondok pesantren, handphonenya kan gak dibawa ke pesantren, ditinggal di rumah. Akhirnya turun ke anak yang nomor 3 nih, yang 5 tahun, sama adiknya yang umur 3 tahun. Mereka udah saling berebutan gadget gitu. Nah, tapi memang solusinya kalau betul kata Ayah Sogi, kalau dia mau makan, kalau dia kasih prestasi dia udah mau nurut, ya kan, mau mandi sore ini, kasih handphone untuk hiburannya dia gitu. Tapi memang kita yang milihin salur yang mesti dia tonton gitu. Iya, dan saya sudah merasakan loh efek baik dari gadget ini. Anak saya bisa bahasa Inggris yang bahasa Inggris YouTube ya kalau saya bilang gitu. Ngobrol tuh udah kayak pelafalannya bener-bener ya seperti orang luar negeri. Dia ngomong bahasa Inggris tuh nggak malu-malu gitu. Ada untungnya sih sebenarnya ya, tapi memang kita memang harus selalu mengawasi. Jadi betul. GTK PAUD memang ada perbedaan ya. Jadi ketika anak sudah diberikan aturan-aturan atau jadwal-jadwal kapan dia boleh main gadget, memang itu adalah yang terbaik sebenarnya ya. Jadi bisa dia membedakan mana yang penting dan mana yang tidak penting. Nah sekarang ayah-ayah hebatnya, ayah milenial, bagaimana secara ayah untuk membagi waktu antara WFH dengan mendampingi anak belajar daring? Karena kan sekarang nih di PAUD-PAUD itu ya harus ngirim video nih, hari ini kegiatannya video baca doa sebelum makan misalnya. Terus silakan kirimkan video ketika anak mewarnai gambar misalnya. Nah ini gimana nih cara membagi waktu antara WFH dengan mendampingi anak dalam kegiatan daring? Apa diserahkan ke bundanya saja atau ayah ikut serta juga dalam mendampingi pembelajaran daring? Ya, mungkin ayah boleh saya dulu deh. Cerita dulu ya, karena anak saya kan yang umur 5 tahun ini sebenarnya kemarin sudah mau daftar ke PAUD ya kan, untuk bimbingan belajar semacam baca tulis gitu aja kan. Nah kebetulan memang pada waktu itu ikut trial, tapi setelah berapa hari akhirnya anaknya nggak mau lagi datang ke tempat itu gitu kan, maunya di rumah aja gitu kan. Ya. Tapi karena kendalanya juga saya tidak bisa mendampingi full gitu kan, istri juga repot punya urusan bisnis online jadi bagus. Akhirnya, istri sibuk tuh bagus. Akhirnya sampai sekarang justru anak saya nggak ikut di PAUD-nya gitu. Mungkin di tahun ini harus saya harus saya paksakan untuk bisa daftar PAUD-nya, karena dia kan harus punya kegiatan ya, jangan sampai tiap hari mainnya handphone atau tiap hari kegiatannya nggak jelas gitu kan. Harus ada daily activity yang rutin yang mereka bisa lakukan. Akhirnya saya udah komitmen sama istri, pokoknya di semester ini kita harus bawa anak kita untuk belajar gitu. Nah dalam kegiatan daringnya nih gimana cara ngedampinginya?
Ayah Tata, misalnya nih ada kegiatan mungkin yang sekarang belum masuk PAUD ya, tapi ada yang beberapa mungkin sudah kelas 1 atau kelas 2. Dan juga kita lebih fokusnya ke PAUD karena berbeda ya dengan sekolah dasar SMP yang lebih mengirim tugas, bisa lewat Google Form, dan itu memang lebih yang apa namanya ya, tertulis gitu ya. Nah kalau anak PAUD kan berbeda sekali dia. Silakan nanti anak ibu guru kirimkan video lagi nyanyi ya. Nah betul, itu gimana betul. nih cara ngedampinginya ya? Memang ini loh, apa ya bedanya anak PAUD dengan sekolah formal yang levelnya 1 sampai kelas 6 misalnya gitu kan, mereka lu banyak interaksi kegiatan ya kan, aktivitas bermain. Nah itu memang tidak bisa terwakili hanya dengan tatap muka lewat online kan. Mereka harus langsung berinteraksi dengan teman-temannya. Jadi kayaknya sih kegiatan yang seperti itu membuat mereka mungkin kangen dengan teman-temannya, kangen bermain, berinteraksi langsung. Kalau saya melihat, mungkin bukan karena anak saya belum PAUD ya, tapi ada tetangga saya yang ya kayaknya anaknya nggak ekspresif kalau di depan video untuk nyanyi-nyanyi atau enggak bermain, karena beda rasanya dengan langsung ketemu dengan teman-temannya. Benar. Saya pun kalau lagi MC virtual atau lagi stand up virtual kan beda rasanya ketemu langsung garing gitu ya, garing gitu. Pengen Berikan tepuk tangan kepada, nggak ada yang tepuk tangan. Iya makanya itu lain lah rasanya. Jadi memang karena kita belum terbiasa mungkin ya, kondisi memang kayak gitu. ada beberapa kesulitan dari ayah atau juga bunda ya dalam kegiatan daring, karena memang apalagi yang ayah tidak sabaran ya, udah ayah lagi sibuk nih gitu kan, udah ayah ini sama bunda aja deh gitu kan, ya udah taruh aja videonya gitu kan, udah nanti nyanyi aja sendiri gitu kan, karena memang ada kejenuhan dari orang tua banget. Jadi memang dalam menyikapinya kayak ayah Tata ya, mendampingi anak itu memang dalam kegiatan daring itu memang sangat sulit, apalagi penanaman karakter ya, itu tidak bisa melalui online, itu tidak bisa menanam karakter melalui online. Tapi bisa sebenarnya pendalaman karakternya di dalam rumah tangga. Karena buat kami, saya dan istri, 2020 adalah ujian buat keluarga kami. Ujian apa? 2 anak sekolah online, 2 orang tua bekerja di rumah. Empat-empatnya ngumpul pagi-pagi tumplek blek, butuh internet dengan segala sesuatu hal yang baru. Kami bekerja di rumah itu hal yang baru, anak-anak sekolah di rumah itu hal yang baru. Berantem berempat. Tapi akhirnya perlahan-lahan ya ini dia. Pandemi membuat kita semua belajar, bukan hanya saya dan keluarga. Saya yakin Ayah Tata, Ayah Denny, semua teman-teman yang sedang menyaksikan, kita semua belajar, seluruh Indonesia, seluruh dunia. Belajar untuk menata kembali kehidupan ini di masa pandemi ya. Seperti itu yang sudah sekarang kita jalankan. Benar sekali. Tapi kan nih Ayah Sofi kan belum nyerita ini, bagaimana sih cara mendampingi anak ketika daring nih setelah ini? Wah, sampai nangis-nangis pokoknya. Udah rada pokoknya. Bener. Jangan kemana-mana sahabat GTK PAUD. Nanti kita akan kembali lagi dengan Ayah Soki. Bagaimana sih cara mendampingi anak ketika pembelajaran daring? Sampai nangis. Oke sahabat GTK PAUD, kembali lagi. Nah sekarang memang lagi ini ya, lagi viral ya. Belajar daring online gitu ya. Aduh, paket habis, kesibukan orang tua keganggu gitu ya, tapi memang harus bisa mengkondisikan ya antara orang tua dengan si anak. Nah kalau tadi kan kita udah denger nih Ayah Tata ya, Ayah Tata bagaimana sih ngedampingi anak untuk belajar daring. Nah sekarang Ayah Soki nih gimana? Tadi kan katanya udah sedih masal gitu ya, udah nangis masal karena 4 langsung pada nangis, WFH semua, kerja di rumah semua. Nah ini gimana? Sekolah di rumah juga. Ya, jadi 2020 tahun yang berat buat keluarga kami. Ada satu momen di mana saya ada meeting online pagi, istri saya ada meeting online pagi, anak-anak saya sekolah online pagi-pagi juga gitu. Mereka teriak-teriak bagaimana cara membuka folder yang dikirimkan dari sekolah untuk bisa membuka bahan bacaan, lembar kerja, kemudian bagaimana mereka bisa mengoperasikan kamera karena gurunya bilang nyalakan kameranya ibu, pengen lihat wajah kalian gitu. Sedangkan kami juga harus meeting online gitu, belum lagi internet yang suka ngadat. Ada satu momen di mana marah-marah sih udah pasti ya, semua orang kesel, semua orang emosinya tinggi. Gitu. Ada satu momen di mana akhirnya kita
anak-anak nangis, ya gitu orang tua jadi ikut nangis juga. Ya Allah, gini-gini amat pandemi gitu. Dan tapi itu menjadi titik balik lagi. Selalu, kalau saya selalu masalah itu menjadi titik balik lagi di mana akhirnya kita memang semuanya harus belajar. Bahkan kita juga lapor ke pihak sekolah tentang problem kita apa sih di rumah gitu. Karena pihak sekolah juga sedang menata kembali bagaimana bisa membuat kelas daring ini begitu. Dan akhirnya baru di akhir 2020 lah suasana ini baru bisa aman lah. Semua sudah terstruktur, semua sudah paham bagaimana bisa menjalankan semua kegiatan daring ini. Nah, pelajarannya adalah ternyata melalui masa berat ini, saya sama anak-anak semakin deket loh, gitu. Karena mereka ternyata yang biasanya mereka pagi sampai siang di sekolah dihadapkan dengan sekolah dan guru, sekarang berhadapan kita dengan langsung, kita jadi mengerti perasaan guru. Ya ampun, guru-guru terima kasih loh. Ternyata berat ya. Betul. Untuk bisa membimbing. Ini anak saya di rumah baru 2. Ini di kelas anak saya itu 24 orang. Harus diayomi. Nah, ini harus online lagi. Kemudian akhirnya kita jadi paham juga karakter anak kita. Anak kita pada saat dapat problem itu seperti apa sih tipenya begitu. Jadi kita lebih paham lagi, mereka juga paham sama kita bagaimana kalau ternyata guru digantikan oleh orang tua. Maka orang tua, saya sih merasa saya sama istri kita harus naikin standar ya, harus bisa menggantikan guru di rumah. Yang biasanya guru menggantikan orang tua, sekarang orang tua harus bisa menggantikan guru di rumah. Itu adalah momen yang luar biasa. Nah, apalagi untuk sahabat GTK PAUD yang sekarang sedang nonton, saya yakin badai belum berlalu, tetapi kita bisa menyiapkan strategi berlayar nih. Perahunya bagaimana, persiapan perbekalannya bagaimana menghadapi badai kan nggak boleh merentangkan ini layar karena nanti malah kena angin. Itu jadi kalau Pak misalnya sedang emosi ya jangan langsung dikonfrontasi. Biarkan emosinya diredakan dulu baru kita hadapi anak-anak kita supaya mereka juga nggak trauma. Benar sekali. Nggak jadi stigma, wah ayah galak, ibu galak gitu. Pokoknya ibu guru baik. Ibu guru baik, iya benar gitu. Guru the best. Gitu. Kalau dulu kan memang guru idola anak. Apapun misalnya ketika si ayah, ayo makan, aduh nggak mau gitu kan. Tapi kalau guru, ayo makan, langsung makan gitu. Memang guru jadi role model. Nah sekarang memang dituntut orang tua, ini khususnya ayah ya, jadi role model anak. Nah jadi sahabat GTK PAUD, ada untungnya kita sebagai pendidik PAUD sehingga orang tua merasakan apa sih yang sekarang yang selama ini kita alami. Bukan ada untungnya, ada hikmahnya. Ini semua udah beruntung. Karena gini loh, ayah Tata sama ayah Soki, karena saya kan pendidik PAUD nih, saya ngerasain wah akhirnya orang dendam nih sama kita orang tua nih. Akhirnya orang tua kan ngerasain gimana sih ngedidik anak. Ini cuma satu, apalagi kita yang ngadepin 24 anak, 15 orang anak gitu kan. Tapi ujung-ujungnya ini kenapa sih kok Pak Guru anaknya ngadu katanya suka marah gini gitu kan. Sekarang akhirnya kan ayah yang merasakan itu apa sih pendidik PAUD itu seperti apa. Sekarang pokoknya mikir lagi deh kalau mau komplain sama sekolah. Karena udah tahu berarti sekolah kayak apa. Jadi ngerasain gitu. Kemarin-kemarin sahabat di GTK PAUD saya tuh jarang banget punya interaksi intensif dengan guru anak-anak saya. Ketika pandemi akhirnya saya mau nggak mau harus sering telepon, sering nanya tugas gitu. Dulu saya pada perhatian. Sekarang jadi perhatian kan, jadi sering nelpon ke sekolah. Jadi komunikasi antara guru dengan orang tua lebih intens sekarang. Betul. Jadi yang selama ini mungkin udahlah kita serahin aja anak ke sekolah. Nah sekarang nih ada harapan baru sebenarnya ya. Pembelajaran tatap muka terbatas. Nah sekarang udah ada lagi nih pembelajaran tatap muka terbatas. Nah harapan Ayah Tata deh duluan. Ya saya sih sebenarnya sangat berharap karena anak saya yang umur 5 tahun ini bakal masuk PAUD. Bener-bener pengen ngerasain bagaimana situasi belajar tatap muka secara terbatas, karena gimana pun juga namanya anak-anak perlu berinteraksi dengan teman-teman sebaya. Kalau di rumah aja kayaknya juga mereka asik dengan dunia sendiri itu kan nggak bagus juga. Jadi mereka harus berinteraksi, bersosialisasi. Kemudian nanti ketika pembelajaran terbatas bisa bermain di taman atau kalau di rumah doang ya areanya sekitar segitu cuma di rumah doang gitu kan. Jadi kayaknya buat saya sangat mendukung sekali ya pembelajaran tatap muka yang insya Allah akan segera dihelat nanti. Ya kita berharap tetap sebagai orang tua harus menjaga protokol kesehatan anak kita. Kalau misalnya dia kira-kira kurang sehat ya mungkin minta izin aja dulu, jangan masuk dulu gitu kan. Jadi
kita harus juga ikut bantu mengontrol ke Tapi sekolah. juga kerjasama antara orang tua dengan lembaga ya, lembaga sekolah, karena juga harus menyampaikan protokol kesehatannya gimana nih, karena anak kita kan mau melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, mungkin prokesnya bagaimana, Durasi, itu juga. waktunya belajar. Ya, jadi kemudian memang harus ada kerjasama juga sih antara orang tua dengan lembaga ya, jadi bukan Iya. guru saya tapi dengan lembaga. Nah, kalau Ayah Soki gimana nih untuk harapannya untuk pembelajaran tatap muka terbatas? Ya, kalau saya dan anak-anak sangat tidak sabar untuk ada pertemuan tatap muka di sekolah, karena saya yakin semua orang kangen sekolah, nggak cuma muridnya, nggak cuma gurunya, orang tuanya juga, pokoknya semua kangen sekolah. Tapi kembali lagi tadi kerjasama antara kita, orang tua, siswa dan juga pihak sekolah itu harus sangat baik sekali. Alhamdulillah sekolah anak saya sudah menerapkan banyak peraturan, sudah dikenalkan, disosialisasikan bagaimana nanti kalau misalnya sudah mulai tatap muka lagi. SOP-nya ya, standar operasionalnya sudah disosialisasikan. Minggu depan rencananya anak saya sudah mulai mencoba, ada trial gitu, satu kelas isinya hanya 8 orang. Berarti di shift ya? Betul, ada shift-shiftan, kemudian kita lihat semoga trial ini berjalan dengan lancar. Kalau misalnya masih ada dari sahabat GTK PAUD yang masih belum yakin, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak yakin, diutarakan. Benar. Apa yang bikin ragunya? Karena hal itu yang mungkin bisa diakomodir oleh pihak sekolah atau pihak yang mendukung dari kelas anak kita ini untuk bisa diselaraskan sehingga rasa aman bisa didapatkan. Kemudian juga nanti pada saat pelaksanaannya bisa lancar begitu, karena mau nggak mau pandemi ini memang sudah ada dan masih ada dan sepertinya akan terus ada, namanya juga virus ya, terus gitu. Tapi kita harus bisa menjalankan ini ya dengan semua yang sudah direncanakan dengan matang. Jadi Insya Allah berjalan lancar. Semangat juga untuk teman-teman dari GTK PAUD dan TK. Benar sekali. Jadi sahabat GTK PAUD, memang dalam pembelajaran tatap muka terbatas memang harapan ya, bukan harapan dari anak saja, tetapi harapan dari orang tua juga memang sangat antusias sekali. Mudah-mudahan benar-benar berlangsung, dan juga ketika adanya nanti pembelajaran tatap muka terbatas tidak ada klaster-klaster baru lagi dari sekolah. Jadi memang benar-benar harus menerapkan protokol kesehatan. Jadi Jadi saya yakin semua peraturan sudah disiapkan dengan baik. Anak-anak sudah dikasih dikasih arahan dengan baik. Nah, orang tua sekarangnya waktunya belajar dari anak. Orang tua yang kembali lagi ketat protokol kesehatannya gitu. Jangan kalah sama anak-anak, dan ingat kita yang jadi harus contoh untuk anak-anak. Jadi kita yang harus lebih oke protokol kesehatan. berarti kesiapan juga bukan dari anak, dari orang tuanya juga ya. Jadi harus siap, harus siap untuk Mas Dedi, satu lagi mungkin kalaupun nanti sudah berlangsung tatap muka terbatas, mungkin ada evaluasi sebulan atau 2 bulan ini ini gimana sih, ada perubahan apa evaluasinya apa yang terjadi, apa sih gitu, perkembangannya gitu. Ada gejala-gejala apa sih yang kira-kira kayaknya perlu ada perbaikan lagi, kalau nggak ada perlu pengetatan lagi gitu, itu perlu dipantau terus. Jadi mudah-mudahan ya pembelajaran tatap muka terbatas nanti biar mudah-mudahan kelanjutannya untuk penuh lagi ya, jadi tidak ada walaupun di masa pandemi di COVID-19 ini tetap walaupun misalnya masih ada ataupun akan ada selanjutnya, tetapi tetap sekolah tatap muka akan berlangsung dengan protokol kesehatan. Betul, dan juga tidak mengurangi rasa hormat sama rekan-rekan sesama orang tua murid yang masih belum bisa melepaskan anaknya untuk tatap muka. Nggak apa-apa, tapi kalau saya sih berencana untuk anak saya untuk tatap muka, karena kalau nggak ada yang nyoba, siapa yang nyoba? Benar sekali. Menjalankan semua itu. Ya, Betul. Oke, sahabat GTK PAUD, jika ingin menjadi teman yang baik untuk anak, kenalilah dunia mereka. Anak-anak mempunyai pola pikir yang jauh berbeda dengan orang dewasa. Nah, mereka menciptakan dunia mereka sendiri yang kadang tidak bisa dimengerti oleh orang tua. Nah, seorang ayah tetap harus punya waktu untuk keluarga yang pastinya, dan cobalah untuk meluangkan waktu khusus ya, untuk memanfaatkan waktu tersebut untuk lebih dekat lagi dengan anak. Jadi memang ayah ini harus intens sekali dengan anak ya, karena role model sesuai dengan tema kita, ayah milenial role model anak. Ya, dan jangan lupa bekerja sama dengan pasangan, keluarga lainnya, dan juga dengan anaknya sendiri, dan juga pihak sekolah. Betul, dan yang pasti kita harus komitmen bersama bahwa membangun rumah tangga itu bukan sekedar melengkapi
status di KTP, tapi emang ini anak adalah amanah kita bersama. Nah, supaya itu dia. itu kita bisa pertanggungjawabkan nanti di kemudian hari. Oke, pesan terakhir nih. Oke, pesan terakhir nih. Kayaknya pesan terakhir dari Ayah Tata nih untuk sahabat GTK PAUD. Silakan. Ya, buat sahabat GTK PAUD, kita akan segera memasuki atau memasuki pembelajaran tatap muka. Saya berharap semuanya sudah siap dengan segala konsekuensinya, dengan segala protokol kesehatannya, dan semua harus mengikuti aturan yang sekolah sampaikan. Jadi jangan main-main, jangan merasa virusnya nggak ada kok. Udah, jangan. Tetap harus ikutin protokol kesehatan dan juga aturan dari pemerintah. Nah, kalau Ayah Soki gimana nih? Untuk sahabat GTK PAUD, tetap semangat, kita menjalani ini bersama-sama semuanya. Jangan lupa cari informasi yang benar dan juga selalu mencari informasi. Karena kadang-kadang ya kita informasi cuma segitu aja, pengetahuannya segitu-segitu aja. Padahal yang kita hadapi luar biasa, ini pandemi. Oke, sahabat GTK PAUD, terima kasih sekali untuk Ayah Tata dan juga Ayah Soki yang telah berbagi pengalaman. Semoga kebaikan-kebaikan kita pada kesempatan kali ini terus-menerus untuk menjadi role model anak ya. Jadi yang pastinya untuk yang baik, role model yang baik. Amin. Akhir kata saya Deneka Putra mengucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.